نظام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam कौम पैदा की telah menciptakan बड़े हुए kaum atau golongan orang-orang beriman yang maju dalam iman. इन पर कायम थे कि Mereka tegak dalam iman dan keyakinan अल्लाह ताला की yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nabi terakhir yang membawa agama yang sempurna sampai, dan inilah agama yang dengan mengamalkan ajarannya dapat diraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. अपने Jadi ketika para sahabat की महाराज को छूने लगे dalam iman mereka telah sampai kepada tingkatan iman yang tertinggi, maka setiap gerakan dan setiap amalnya हो गए adalah untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal चाहते हुए चाहने yang dengan menginginkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan sebagai amal soleh. हज़रत Jadi di dalam ayat ini की कुव्वत कुदसी से Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatan kudusia pensucian Rasulullah telah menciptakan revolusi besar, yang telah menciptakan orang-orang yang membawa revolusi besar, अपने ईमान yang dengan meninggalkan semua keinginan mereka sedemikian rupa teguh dalam iman mereka, sehingga telah membuktikan bahwa keteguhan dalam iman dan untuk melaksanakan amal saleh mereka akan siap mengorbankan pengorbanan besar, dan dengan diam-diam mereka bersabar atas semua kekerasan, dan mereka akan terus bersabar karena ketika mereka tidak diizinkan untuk melawan kekerasan, maka tuntutan daripada keteguhan iman adalah bahwa dengan diam menahan semua kekerasan itu. Pada saat itu amal saleh itu adalah itu, bahwa jangan menjawab kekerasan dengan kekerasan. Ketika ada perintah bahwa pergi untuk meninggalkan tanah air, maka keteguhan iman dan amal saleh itu adalah itu, bahwa tanpa ragu-ragu meninggalkan tanah air mereka. जंग का हुक्म हुआ Dan ketika untuk menghukum musuh ada perintah berperang, maka tuntutan daripada iman dan tuntutan amal saleh itu adalah bahwa dengan semua akibat-akibat itu kita tidak pedulikan dan harus melakukan, dan jangan melihat bahwa apakah ada senjata pada saya, kekuatan musuh dan kekuatan saya apakah ada perbandingan atau tidak. Itulah yang dikatakan amal saleh. Walhasil sesudah beriman, amal apapun dan kebaikan apapun, ketika di bawah keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya seorang manusia dianggap jiwanya itu sebagai amanat dari Allah. Haknya para sahabat Rasulullah SAW itu telah tunaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang seperti itu pasti saya akan masukkan ke dalam surga. बाला खाने में लेंगे Dan di dalam surga juga
itu mereka akan mendapatkan kamar-kamar yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, dan surga-surga pun akan sedemikian rupa, yaitu yang merupakan tanda daripada kekekalan dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ini adalah ganjaran yang mana orang-orang yang sempurna dalam iman, dan kami berikan kepada setiap orang yang beramal. Dan orang-orang yang seperti itu dan orang yang mendapatkan jannat yang abadi, mereka itu adalah orang-orang yang mereka telah memberikan pengorbanan dengan penuh kesabaran dan menjadikan iman mereka menjadi terselamatkan, dan mereka dengan ketakwaan yang sempurna sedemikian meyakin dalam iman mereka, dan setiap amal mereka adalah mereka terus lakukan untuk meraih keredaan Allah, maka Tuhan yang benar dalam janjinya pasti akan memberikan ganjaran. Jadi keteguhan dalam iman dan orang yang melaksanakan amal soleh, dan pada perhatian untuk melaksanakan amal soleh, sebagaimana saya katakan seperti dalam para sahabat yang dengan pendidikan Rasulullah dan kekuatan pensucian Rasulullah mereka terlihat dalam diri para sahabat. Kini dalam referensi sabar saya akan menyampaikan hadis-hadis bahwa orang-orang mukmin untuk menciptakan akhlak itu dalam diri orang mukmin, apa cara-cara Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan kemudian para sahabat yang terus maju dalam iman, yakni mereka demi untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka telah menegakkan standar tinggi daripada kesabaran itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari urusan setiap harinya sampai melawan musuh, beliau mengajarkan cara-cara untuk bersabar. Dan sambil mengajarkan ini, beliau menasihatkan kepada kita bahwa kapan dan apa yang kita harus lakukan. Hari ini yang paling pertama, hadis yang saya akan kemukakan kaitannya adalah bukan dengan musuh, akan tetapi dalam kaitan kehidupan keluarga, bahwa bagaimana hendaknya kita lalui satu dengan yang lain di antara suami istri. Banyak surat-surat yang datang kepada saya, dan ketika ada kesempatan untuk mulakat, maka di situ mereka mengadukan atau mengeluh bahwa anak-anak saya atau kami bahwa tidak ada anak laki-laki. Oleh karena itu suami dan mertua terus saja mencerca sehingga kehidupan kami menjadi sulit. Atau anak-anak perempuan menulis bahwa bapak kami dengan kami, akibat daripada kami anak perempuan, mereka tidak memperlakukan dengan baik, dan kehidupan kami secara permanen itu menjadi sakit. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin saya sampaikan di hadapan saudara-saudara, karena banyak yang orang mengetahui ilmu agama dan mengerjakan pekerjaan jemaat juga, tetapi mereka perlakuannya di rumah tidak baik. Jadi sesudah mendengarkan hadis ini, saya menganggap bahwa siapapun dia, kalau ada sedikit saja iman di dalam dirinya, anak-anak perempuannya atau istri-istri mereka tidak akan cerca mereka. Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang dengan perantaraan anak perempuan mereka diuji dan mereka itu bersabar, maka anak dan di antara anak dan dia dan api itu akan dijauhkan. Jadi
कौन शख्स है Siapa yang tidak ada kesalahan atau melakukan kesalahan yang tidak ingin dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap orang menghendaki itu. Maka orang-orang yang banyak anak perempuannya ini merupakan kabar suka bahwa akibat daripada anak perempuan Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Kadang-kadang banyak permasalahan memecahkan itu, dan मसाइल नजर आते हैं बेटियों के di dalam lingkungan kita banyak kasus-kasus jadi akibat dari anak perempuan. Jadi jangan memberikan anak-anak bahwa seorang anak perempuan akibat daripada dia sebagai perempuan lalu dijadikan sebagai sasaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dia akan menjadi penghalang di antara api dan neraka akibat dia mempunyai anak perempuan. Kemudian ada sebuah hadis, ada nasihat bagi orang-orang yang sangat sedikit saja marah, dia sedikit saja masalah dia menjadi marah, dan akibat dari itu di dalam lingkungan masyarakat itu dia tidak suka berjumpa dengan siapapun. Yahya bin Mas'ab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa dari salah satu ansor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda bahwa orang Islam yang senantiasa berjumpa dengan orang-orang lalu dia bersabar dengan kata-kata yang tidak benar dan bersabar atas kata-kata yang tidak adalah lebih baik dari orang Islam yang tidak berjumpa dengan orang dan tidak bersabar atas kata-kata yang menyakitkan. Jadi di sini pergaulan dengan orang yang akhlaknya baik dan dia terpengaruh dengan masyarakat. Jadi seorang berusaha memperbaiki dirinya dan berjumpa dengan satu dengan yang lain itu menjadi sarana untuk memperbaiki dirinya. Maka manusia akibat daripada kesabaran di mana akan terlahir rasa lapang dada akan membawa dia kepada kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan kemudian ada satu nasihat di dalam ini juga bahwa sabar itu setiap orang harus membiasakan diri dalam hal-hal kecil sehingga terjadi di antara sesama itu perkelahian. Itu hendaknya senantiasa menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Dalam menceritakan seorang yang berlapang dada, satu kali Rasulullah bersabda bahwa Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pahlawan yang kuat bukanlah yang menjatuhkan musuhnya. Pahlawan adalah jagoan adalah mereka yang dapat menahan amarahnya. Jadi menurut Allah dan Rasulnya orang yang jagoan adalah yang menahan rasa marahnya. Dan inilah amal soleh yang akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh beliau yang agung dalam menjelaskan kesabaran ini. Berkenaan dengan ini Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul siapapun dengan tangan beliau dan tidak seorang perempuan dan tidak pula seorang pelayan kecuali beliau dalam berjihad di jalan Allah. Dan kalau ada yang menyakiti beliau maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menuntut balas darinya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala manakala seorang itu menghinakan nama-nama Tuhan, tempat Tuhan, maka beliau menuntut balas. Jadi ini merupakan kita satu contoh yang mana para dikemukakan oleh orang-orang yang dianiaya di jalan Allah. Ada sebuah hadis
Abu Kabsah meriwayatkan मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya menekankan nasihatkan kepada kamu 3 hal, yaitu satu hal bahwa dan ingatlah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa harta seorang tidak akan berkurang dan seorang yang dianiaya lalu dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kehormatannya, dan barang siapa yang mulai meminta kepada seorang maka Tuhan itu akan membuat dia menjadi tamak. Jadi ini dengan referensi sabar ini perlu diingat senantiasa bahwa keaniayaan, bersabar atas kezaliman menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa diterima sehingga kehormatannya akan terus Tuhan tegakkan. Di dalam lingkungan kita, masyarakat kita dalam urusan setiap harinya apabila memahami hal ini, maka akan tegak masyarakat yang penuh dengan keamanan. Dalam satu riwayat disebutkan, Umar bin Sa'ad meriwayatkan dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya heran dengan orang Islam bahwa ketika kebaikan dia peroleh maka dia bersyukur, dan apabila ada musibah menimpanya maka dia mengharapkan ganjaran dan dia bersabar, dan setiap orang Islam dia mendapat ganjaran, dan sehingga suapan yang dimasukkan dalam dirinya pun dia dapatkan ganjaran. Di dalam Hazrat Suhaib Pisanan meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, urusan orang mukmin pun aneh, bahwa semua pekerjaan itu penuh dengan keberkatan, sehingga kalau ada kebahagiaan yang datang kepadanya maka dia bersyukur kepada Allah, dan rasa syukurnya itu untuknya menambah lagi keberkatan. Dan kalau ada kesedihan menimpanya dan kerugian meninggalnya maka dia bersabar, dan ini caranya pun juga menimbulkan keberkatan, karena dengan bersabar dia memperoleh derajat ganjaran. Kemudian ada satu riwayat lagi, Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim kalau ada musibah dan kesedihan atau rasa kesedihan menimpanya sehingga duri yang menyentuhnya, bahkan Tuhan itu menjauhkan dosanya sebagai kafarah baginya. Ada satu riwayat yang panjang yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang yang tidak disukai Tuhan. Itu yang saya akan sampaikan. Abdullah meriwayatkan bahwa Abu Zar sampai kepada saya, ada satu riwayat yang sampai kepada saya, dan saya menghendaki bahwa saya berjumpa dengan dia, dan ketika saya berjumpa dengannya maka saya katakan bahwa sampai kepada saya satu riwayat Anda, saya menghendaki bahwa saya ingin berjumpa, dan saya bertanya kepada Tuhan. Maka Hazrat Abu Zar radhiyallahu taala meriwayatkan bahwa kalau saya sampai kepada satu hal bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 orang yang Tuhan cintai, dan ada 3 orang yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Hazrat Abu Zar radhiyallahu taala mengatakan bahwa iya, dan saya tidak terpikir lagi bahwa saya menganggap kekasih saya itu berdusta. Hal ini dikatakan 3 kali oleh Abu Hurairah. Saya mengatakan 3 orang itu siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, sukai. Maka beliau bersabda bahwa orang yang berjihad, yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, dan dalam keadaan berjihad dia syahid. Dan dia menjadi mujahid dan ganjarannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dia berperang dengan musuh sehingga dia syahid. Dan kamu melihat dalam kitab Allah bahwa jadi orang yang dia akan menyukai orang yang berperang dengan berbaris di jalan Allah, dan orang yang disakiti oleh tetangganya lalu dia bersabar dan menahan dirinya sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Dan orang yang bersabar atas satu kaum sehingga dia mendapat ganjaran. Dan orang yang berjalan lalu dalam satu perjalanan dia di tengah malam untuk berwudu lalu dia sholat. Dan siapa orang yang tidak disukai Tuhan, beliau bersabda bahwa seorang yang orang yang bertakabur dan menyekutukan Tuhan, dan kalian mendapatkan di kitab Tuhan sungguhnya orang Tuhan tidak menyukai orang yang membanggakan diri dan orang yang bakhil dan orang pedagang yang berjualan dengan cara bersumpah. Ini ada 3 orang yang disukai, yakni orang yang bersabar. Itu yang disebutkan. Hazrat Ali radhiyallahu taala bersabda bahwa keadaan iman, jadi iman dalam sabar dalam iman itu adalah bagaikan seorang punya kepala, dan kalau tidak ada sabar maka artinya tidak ada kepalanya. Jadi seorang mukmin senantiasa ditekankan bahwa bagaimana kita menjelaskan tentang perasaan kita dalam kesulitan, dan hal ini diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, bahwa bagaimana kita berdoa. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Ummi Salmah radhiyallahu taala anhu yang merupakan menerangkan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang datang musibah kepadanya lalu dia mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa ahlibni khairan minha, bahwa kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Wahai Tuhan kami, berilah ganjaran atas kesabaran kami dan berilah kepada saya lebih baik dari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjarannya akan memberikan ganjaran dan akan memberikannya lebih baik dari itu. Dan musibah-musibah ini dan kesulitan-kesulitan ini dalam kehidupan pribadi juga, dan dalam kehidupan berjemaah juga, dan kehidupan berbangsa juga. Di setiap tempat inilah peraturannya, bahwa kepada kita dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus bersabar atas semua kesulitan itu, dan kita berlindung dalam perlindungannya dan kita memohon pertolongannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dia bersabda mengenai orang yang melewati kesulitan dan ujian itu. Dia bersabda, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bahwa barang siapa yang apabila datang musibah maka dia tidak takut, maka dia mengatakan kami ini adalah untuk Allah dan kami akan kembali kepadanya. Inilah orang yang dari Tuhannya dia akan turun keberkatan kepada mereka dan rahmat juga, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ini perintah Al-Quran juga. Kini pada pandangan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa orang yang memperoleh petunjuk, itu peristiwanya yang saya akan sampaikan kepada kalian, dan orang yang memperoleh kedekatan dengan Tuhan dan dengan perantaraan beliau mereka mendapatkan kedekatan Allah dan memperlihatkan kesabaran. Ada satu peristiwa dijelaskan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwa apabila seorang muslim dimasukkan dalam ujian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hazrat Abu Bakar juga keluar dari
untuk hijrah, maka seorang tokoh Ibnu Dagenah menanya kepada beliau, wahai Abu Bakar, kemana mau pergi kemana? Maka Hazrat Abu Bakar mengatakan bahwa kaum saya mengeluarkan saya, oleh karena itu saya menghendaki bahwa saya pergi ke satu tempat dan saya bebas menjalankan ibadah saya. Maka Ibnu Dagenah mengatakan bahwa tidak orang yang seperti kamu jangan keluar dari Mekah, dan jangan pula orang-orang mengeluarkan kalian karena Anda ini melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada tetangga dan mengangkat beban orang lain dan menerima tamu, dan oleh karena itu saya memberikan perlindungan kepada kamu. Oleh karena itu kembalilah dan beribadah kepada Allah di kota Anda. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kembali. Maka Ibnu Dagenah mengatakan dia pergi ke orang Quraisy. Ibnu Dagenah mengatakan bahwa orang yang seperti Abu Bakar jangan dikeluar dan jangan dikeluarkan. Apakah kamu orang yang seperti sifat yang begitu baik kamu keluarkan? Maka orang Quraisy tidak mengingkari perlindungan Abu Dagenah. Lalu dia mengatakan bahwa katakanlah kepada Abu Bakar bahwa dia itu harus beribadah di rumahnya dan dia sholat di rumahnya, dan apapun yang dilakukan silakan, tapi jangan menyakiti kami dan perempuan-perempuan kami, dan jangan dia dengan suara keras, karena jangan kami takut bahwa dia itu memasukkan perempuan-perempuan kami dalam fitnah. Maka Ibnu Dagenah memberitahukan kepada Hazrat Abu Bakar, dan Hazrat Abu Bakar mulai beribadah di rumahnya, dan beliau dengan suara keras kemudian di benak beliau, dan beliau membangun masjid di dekat rumahnya dan mulai tilawat di situ. Maka perempuan-perempuan musyrik dan anak-anaknya itu melihat dan Hazrat Abu Bakar dan melihat Abu Bakar, dan mereka pun mulai terpengaruh. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sangat banyak menangis, dan pada saat membaca Al-Qur'an beliau tidak bisa menahan air mata beliau. Para Quraisy mereka marah, maka dalam amanatnya itu lewat Ibnu Dagenah, maka dia mengatakan bahwa kami telah mengatakan bahwa dia harus beribadah di rumahnya, tetapi dia telah melanggar batas, bahwa dia membuat di masjid dia di depan rumahnya, dan dengan suara yang keras dia membaca tilawat, dan kami sangat khawatir bahwa perempuan dan anak-anak kami dia masukkan dalam ujian. Oleh karena itu tanyakan apakah dia ingkar atas perlindungan kamu, karena kami tidak menyukai hal itu, bahwa dia, dan kami tidak pula secara umum kami bisa memberikan izin untuk beribadah secara terang-terangan. Maka Abu Dagenah datang kepada Abu Bakar bahwa saya telah mengatakan kepada kamu bahwa kamu tegak atau kamu, karena saya tidak menghendaki bahwa saya mendengar bahwa ada dengan seorang yang telah berjanji. Maka Hazrat Abu Bakar mengatakan bahwa saya kembalikan amanat kamu itu dan saya tidak lagi dalam perlindungan kamu. Maka sudah itu orang-orang Quraisy mulai menyakiti Hazrat Abu Bakar, namun beliau seperti batu cadas teguh dalam pendiriannya. Dan pada riwayat orang-orang kafir itu memukul beliau, dan beliau banyak rambut-rambut beliau jatuh, dan beliau terus bersabar dalam hal itu. Inilah kondisi dewasa ini pun juga di Pakistan, bahwa mereka mengatakan bahwa orang-orang kita yang lemah, mereka bahwa kalian sholat lalu menzahirkan diri kamu sebagai orang muslim, dan di dua tempat, bahkan di surat kabar pun ada bahwa
orang-orang ulama Ghair Ahmadi telah melaporkan bahwa orang Ahmadi pada waktu hari kurban mereka berkurban. Ini adalah merupakan ciri Islam karena kami jadi sakit hati kami melihat itu. Walhasil polisi pun memanggil orang-orang Ahmadi dan memperingatkan bahwa pengorbanan kamu itu kalau kamu lakukan, sembelihlah itu di dalam rumah kamu, karena kamu tidak mempunyai hak untuk berkorban dan itu menyakiti hati orang-orang Islam kalau kamu berkorban secara terang-terangan. Ada satu riwayat bahwa padahal diketahui bahwa orang-orang Ahmadi umumnya melakukan pengorbanan di dalam rumahnya dan dia tidak menzahirkan bahwa mereka itu melakukan pengorbanan. Walhasil mereka ingin menimbulkan kekacauan dan ini merupakan alasan aja dari mereka. Kemudian dalam satu riwayat Hazrat Ummi Syarik radhiyallahu taala anhu ketika menerima Islam, maka perempuan-perempuan Islam maka mulai bertablik. Maka jadi perempuan ini pun juga bagaimana kesabaran beliau. Orang Quraisy ketika mengetahui maka kami akan membawa kamu kepada suku kamu, maka dia membawa Hazrat Ummi Syarik dan sampai 3 hari dia tidak diberikan air dan tidak memberikan makanan juga. Maka kondisi beliau tidak bisa sabar. Akhirnya orang itu turun dan orang-orang itu duduk di naungan di bawah pohon dan beliau diikat di tempat yang panas. Ummi Syarik mengatakan bahwa Hazrat Ummi Syarik mengatakan bahwa saya melihat bejana satu tempat, maka saya minum dari situ, maka dia itu jauh. Maka ini berkali-kali seperti itu sehingga saya itu jadi kenyang, jadi puas minumnya. Hazrat Ummi Syarik mempercikkan air yang lain itu dan ketika melihat kondisi air dan beliau dalam keadaan baik, bahwa kamu katanya minum air dari bejana kami. Hazrat Ummi Syarik mengatakan, ya demi Allah, maka katanya saya tidak ini dari itu. Kemudian mengatakan kalau kamu seperti itu, sebagaimana apa yang kamu jelaskan, maka agama kamu adalah benar. Maka dia melihat benyana airnya juga, maka air itu pun seperti itu di mana dia tinggalkan itu. Maka dengan itu orang-orang itu pun masuk ke dalam Islam. Jadi ini merupakan satu hal yang aneh, bahwa ganjaran daripada kesabaran itu, yakni 3 hari rasa hausnya itu menjadi hilang. Dan Tuhan sendiri yang mengatur bagaimana minuman itu bisa dekat kepada beliau. Satu riwayat Hazrat Abu Dar, itu beliau ini adalah budak daripada Abu Dar ketika beliau menerima Islam. Maka beliau dipaksa supaya jauh daripada Islam. Maka beliau Abu Dar pada satu beliau diikat di tempat yang panas, maka kemudian membawa batu cadas meletakkan di punggung beliau. Maka dengan itu beliau menjadi tidak sadar, tapi beliau tidak pernah bertidak sabar dalam hal itu. Hazrat Bilal radhiyallahu taala anhu, peristiwa beliau kita dengar bahwa bagaimana Umayyah bin Khalaf, beliau ini adalah budak daripada Umayyah, maka beliau ditarik di tempat yang panas dan batu ditaruh dan mengatakan sembahlah Lat dan Uzzah, dan Hazrat Bulan mengatakan ahad bahwa Allah itu Esa dan Allah itu Esa. Dan jadi Hazrat Abu Bakar melihat kezaliman itu, maka dia membebaskan Hazrat Bilal dengan memberikan satu budak. Kemudian ada satu misal dalam sebuah riwayat Hazrat Habab radhiyallahu taala di zaman Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, satu kali ada seorang
ada Hazrat Habab, और फरमाया कि खबाब dia mendudukkan Hazrat Habab, dia mengatakan kamu ini adalah layak, cocok kamu duduk. Saya इस जगह मेरे साथ बैठने का कोई मुस्तहिक tidak सिवाय बिलाल के। tidak ada yang lebih dari itu kecuali Bilal. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Bilal itu berhak, tetapi लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं था। ada yang melindungi Bilal, tapi saya tidak ada yang melindungi saya dari itu. Satu kali bahwa ada orang kafir menangkap saya dan dia menaruh saya di api, maka seorang meletakkan kakinya di dada saya. Berarti dia melihat apa yang luka di dadanya dan badan yang terbakar, dan akibat daripada kulit-kulitnya terlihat jadi putih. Itu yang diperlihatkan di hadapan Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu. Hazrat Hubab लोहार थे dan beliau membuat pedang. Jadi Rasulullah biasa datang ke tempatnya untuk menyenangkan, menghiburnya. लग गया। वो एक लोहा गर्म करके आपके साथ Umi खबाब ने jadi dia biasa memanaskan api lalu ditempelkan di dada Hazrat Hubab, dan Hazrat Rasulullah bersabda, wahai Tuhan, tolonglah Hubab, yang sebagai ganjarannya. Jadi और उसका इलाज उन्होंने ये बताया dan dia akibatnya sakit kepala. आप कहते हैं कि मैं फिर Hazrat Hubab mengatakan bahwa इस्लाम को बदला लिया। saya menyembuhkannya dengan api panas. Jadi bagaimana Hazrat Utsman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu, salah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat dalam ujian itu, para sahabat melihat para sahabat dalam ujian, पनाह में सुबह और शाम dan ketika Walid bin Mughirah, dia aman dalam perlindungan Walid, bahwa demi Allah, bahwa sesungguhnya saya tidak suka मुसाइब karena teman-teman saya yang beriman, mereka terus sabar dalam kesulitan. Maka dia keluar dan mengatakan kepada, wahai Abu Syams, तुम्हारी पनाह वापस करता saya perlindungan kamu sudah sempurna, saya mengembalikan perlindungan kamu. आपने कहा Katanya, apakah kaum saya telah menyakiti kamu? Tidak, tetapi saya lebih suka perlindungan Allah, dan saya tidak ingin pada perlindungan siapapun. Jadi जिस तरह मैंने mari kita pergi ke Ka'bah, इसी तरह तुम भी दानिया तौर पर मेरी dan sebagaimana secara umum saya telah mengumumkan itu, begitu juga kamu secara terang-terangan harus mengembalikan itu di depan orang-orang. Hazrat Mad'un mengatakan bahwa ini Utsman, dan dia datang untuk mengembalikan aman perlindungannya. Dia benar mengatakan bahwa saya dapatkan keamanannya, perlindungannya, tapi saya kembalikan kepadanya, tidak lagi menginginkan perlindungannya. Hazrat Labid memperdengarkan satu syair, maka Hazrat Utsman ketika Labid mengatakan bahwa ala kullu syai'in ma khalallahi batilu, yakni selain Allah semuanya itu adalah batil. Maka Hazrat Utsman bin Mazmun mengatakan, kamu itu benar apa yang kamu katakan, wa kullu na'imin la mahalata zail, bahwa setiap nikmat itu adalah akan habis. Maka pada saat itu Hazrat Utsman bin Mazmun mengatakan, kamu berdusta bahwa surga itu tidak akan habisnya. Maka orang Quraisy bahwa tidak ada orang yang menyakiti lebih dari ini, ya katanya kesulitan, kesakitan ini dari sejak kamu mulai, bahwa orang ini adalah dia telah keluar dari agama kita, oleh karena itu janganlah menganggap maka Hazrat Utsman mengatakan bahwa dia menjawab hal itu, bahwa sehingga keadaan itu menjadi
berbahaya, dan ada seorang berdiri memukul muka beliau sehingga mata beliau menjadi keluar. Maka Hazrat Mughirah duduk di situ. Demi Tuhan, wahai anak saudara saya, kalau ada sedikit iman, maka mata kamu tidak akan keluar. Hazrat Utsman mengatakan bahwa demi Allah, bahwa mata saya yang satu pun juga menginginkan supaya diperlakukan seperti itu. Maka Abdul Samad mengatakan bahwa bahwa Allah itu lebih kuasa dari kamu. Jadi dia mengembalikan perlindungannya. Hazrat Utsman mengingkari itu, tidak mau lagi dilindungi oleh orang Quraisy itu. Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sahabat ciri-ciri sahabat yang dipenjarakan adalah Hazrat Zaid bin Dasnah, juga Safwan bin Umayyah. Dia ketika Hazrat Zaid dibawa ke Tanim, maka Abu Sufyan mengatakan bahwa saya bersumpah, apakah kamu tidak suka bahwa di tempat kamu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh di sini dan kamu berada di rumah kamu. Hazrat Zaid mengatakan, demi Tuhan, bahwa saya tidak menyukai bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke tempat ini pada saat ini dan dia tertembus duri. Dan sebagaimana lalu Abu Sufyan mengatakan bahwa sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa cintanya sahabatnya kepadanya, tidak pernah saya melihat kecintaan yang seperti itu dalam diri siapapun. Kemudian ibu-ibu pada zaman itu bagaimana mereka itu bersabar. Di dalam sebuah riwayat bahwa ketika Hazrat Abdullah bin Zubair disahidkan, pada saat itu ibunya datang dan ibunya mengatakan kepada Hazrat Zubair bahwa wahai anakku, jangan kamu menerima salat karena takut mati. Sesungguhnya demi Tuhan, mati dengan kehormatan lebih bagus daripada kamu hidup dengan terus memakan tongkat, terus dipukul. Jadi ketegaran daripada iman ibu beliau itu pun dapat diketahui, yang menekankan kepada anaknya supaya jangan memperlihatkan kelemahan iman. Ini merupakan model contoh kesabaran yang luar biasa yang ada dalam sejarah Islam. Jadi nampak di kalangan perempuan dan laki-laki. Dengan melihat model itu, contoh itu, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di pada zamannya, jadi mereka tidak mengangkat senjata, bahkan mereka terus bersabar atas setiap penderitaan, dan ini bukan merupakan pekerjaan setiap orang, dan mereka tetap berpegang kepada usul, cara-cara dan apa yang hendaknya berlaku, yakni bersabar atas setiap penderitaan. Mereka itu dianiaya, disakiti, tapi tidak, anak-anak mereka dipotong-potong di depan mereka, dan mereka dengan perantaraan api mereka diazab, tapi mereka itu sedemikian sabar, sedemikian rupa. Siapa yang bisa membuktikan bahwa और मुकाबला से दस्तकश बना लिया जैसा कि उन्होंने बनाया? किसके पास इस बात का सबूत है कि दुनिया में कोई और भी ऐसा गिरोह हुआ है बावजूद बहादुरी और जमात और कुव्वत बाज़ jadi di dunia ini kendati पाए जाने तमाम लवाज़म मर्दी और मर्दानगी के फिर खूनखार दुश्मन की इज़ा और ज़ख्म रसानी पर 13 बरस तक बराबर सब्र करता रहा. Jadi sampai 13 tahun terus bersabar atas semua penderitaan itu. Kesabaran para sahabat bukan karena terpaksa, bahwa dalam masa kesabaran pun juga inilah para sahabat yang penuh dengan pengorbanan itu. Jadi
Sehingga sedemikian rupa mereka 1000 para sahabat dapat mengalahkan 100.000 orang-orang yang ingkar, supaya orang mengetahui bahwa orang yang disakiti akibatnya bukan karena rasa takut atau pengecut, bahkan mereka itu bersabar atas perintah Allah dan mereka siap seperti domba-domba yang siap disembelih. Dan di dalam sejarah para nabi, kalau dibaca sejarahnya, dalam sejarah manapun tidak terlihat akhlak mulia ini yang seperti dilihat dalam para sahabat. Dan kita jadi banyak latar belakang ini memperlihatkan. Jadi kesabaran ini bukan karena rasa pengecut atau dan kendati dia mempunyai kekuatan, kemudian disakiti, kemudian dia tidak melawan keburukan, ini merupakan jiwa. Dan Rasul Nabi kita 13 tahun terus menerus diperlihatkan kesabaran itu, di mana kesabaran yang di mana setiap saat kesabaran kesulitan itu dihadapi. Pada dasarnya kalau ada yang ragu, maka beritahukanlah apakah di kalangan orang-orang terdahulu ada kesabaran yang seperti itu. Dan ini perlu diingat bahwa sedemikian rupa kezaliman yang diberikan timpakan kepada para sahabat yang seperti itu, dengan ijtihadnya tidak, bahkan berkali-kali dikatakan semua kesabaran kesulitan itu bersabarlah. Dan kalau jadi beliau selalu mengatakan bahwa saya diperintahkan untuk bersabar, dan jadi Rasulullah SAW terus menyuruh untuk bersabar, sehingga datang perintah dari Allah untuk melakukan perlawanan. Dan carilah di awal dan akhir orang-orang, dan kalau mungkin di zaman Hazrat Musa atau zaman Isa itu ada contohnya, beritahukanlah, kalian tidak akan mendapatkan itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita, khususnya di tempat-tempat negara-negara di Pakistan dan di negara-negara di mana orang-orang Ahmadi dilakukan kekerasan kepada mereka. Dan mudah-mudahan mereka dianugerahkan kesabaran dan istiqomah, dan musuh-musuhnya pun juga dianugerahi. Mudah-mudahan setiap amal kita itu dapat meraih keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus dapat menjadi pewaris dari karunia-karunia-Nya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر